Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Welin, Putri Indahsari, Novi Pujianti, Faisal Amir, Arneta Dinda Armalia, Livia Melvina, Tia Utami, dan Hofiah. Kami akan menjelaskan tentang analisis regresi sederhana. Saya Arneta Dinda Armalia akan menjelaskan sejarah regresi. Nah, istilah regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886. Galton menemukan adanya tendensi bahwa orang tua yang memiliki tubuh tinggi memiliki anak-anak yang tinggi. Orang tua yang pendek memiliki anak-anak yang pendek pula. Nah, meskipun ada kecenderungan bagi orang tua yang tinggi mempunyai anak-anak yang tinggi dan bagi orang tua yang pendek mempunyai anak yang pendek, distribusi tinggi dari suatu populasi tidak berubah secara menyolok atau besar dari generasi ke generasi. Dengan kata lain, ketinggian anak yang amat tinggi atau orang tua yang amat pendek cenderung bergerak ke arah rata-rata tinggi populasi. Nah, inilah yang disebut hukum Galton mengenai regresi universal. Dalam bahasa Galton, ia menyebutkan sebagai regresi menuju mediokritas. Adapun regresi di sini yang dimaksud adalah kemunduran ke arah sedang. Nah, gambar ini merupakan ilustrasi dari pengertian regresi menurut Sir Francis Galton. Selanjutnya, pengertian regresi. Analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas. Secara umum, analisis regresi merupakan pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel penjelas atau bebas dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Pusat perhatiannya adalah pada upaya menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara suatu variabel dengan satu atau lebih variabel independen. Nah, hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Nah, koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Yang selanjutnya yaitu ada contoh penerapan analisis regresi. Contohnya yaitu ada 6. Yang pertama, analisis regresi antara tinggi orang tua terhadap tinggi anaknya atau Gultom. Yang kedua, analisis regresi antara pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga. Yang ketiga, analisis regresi antara harga terhadap penjualan barang. Yang keempat, analisis regresi antara tingkat upah terhadap tingkat pengangguran. Yang kelima, analisis regresi antara tingkat suku bunga bank terhadap harga saham. Dan yang keenam, analisis regresi antara biaya periklanan terhadap volume penjualan perusahaan. Baik, selanjutnya ada ketergantungan statistik versus fungsional. Ada dua hubungan. Yang pertama, hubungan kausal atau ketergantungan statistik. Contohnya ada konsumsi dengan pendapatan, masa kerja dengan produktivitas, dan iklan dengan penjualan. Yang kedua, ada hubungan fungsional atau identitas. Ada likuiditas dengan aktiva lancar, produktivitas dengan hasil produksi, dan upah karyawan dengan jam kerja. Selanjutnya ada perbedaan mendasar antara korelasi dan regresi. Jika pada korelasi hanya menunjukkan sekedar hubungan, maka dalam regresi menunjukkan hubungan pengaruh.
Dalam korelasi, variabel tidak ada istilah tergantung dan variabel bebas. Tetapi dalam regresi, variabel terdapat istilah tergantung dan variabel bebas. Selanjutnya ada istilah dan notasi variabel dalam regresi. Ada variabel Y dan variabel X. Jika variabel Y adalah variabel tergantung atau dependent variable, maka variabel X-nya adalah variabel bebas atau independent variable. Jika variabel Y-nya adalah variabel yang dijelaskan atau explained variable, maka variabel X-nya adalah variabel yang menjelaskan atau explanatory variable. Jika variabel Y merupakan variabel yang diramalkan atau prediktan, maka variabel X-nya adalah variabel peramal atau prediktor. Jika variabel Y adalah variabel yang diregresi atau regresan, maka variabel X-nya adalah variabel yang meregresi atau regresor. Dan terakhir, jika variabel Y-nya merupakan variabel tanggapan atau respon, maka variabel X-nya adalah variabel perangsang atau kendali atau stimulus or control variable. Selanjutnya ada persamaan regresi. Persamaan regresi linier sederhana dirumuskan dengan Y sama dengan A ditambah BX ditambah epsilon, di mana Y merupakan nilai yang diramalkan, A merupakan konstanta, B merupakan koefisien regresi, X merupakan variabel bebas, dan epsilon merupakan nilai residu. Jika kita ingin mencari koefisien regresi atau yang dilambangkan dengan B, bisa dicari dengan rumus total dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per total dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Kemudian, jika kita ingin mencari nilai A atau konstanta, bisa dengan rumus sigma Y dikurangi B dikali sigma X per total. Selanjutnya adalah karakteristik regresi. Yang pertama, model regresi dikatakan layak jika angka signifikansi pada ANOVA sebesar kurang dari 0,05. Kedua, tidak boleh terjadi multikolinearitas, artinya tidak boleh terjadi korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah antar variabel bebas. Syarat ini hanya berlaku untuk regresi linear berganda dengan variabel bebas lebih dari 1. 3. Keselarasan model regresi dapat diterangkan dengan menggunakan nilai R2. Semakin besar nilai tersebut, maka model semakin baik. Jika nilai mendekati 1, maka model regresi semakin baik. Nilai R2 mempunyai karakteristik diantaranya: pertama, selalu positif, dan kedua, nilai R2 maksimal sebesar 1. Jika nilai R2 sebesar 1 akan mempunyai arti kesesuaian yang sempurna. Maksudnya, seluruh variasi dalam variabel Y dapat diterangkan oleh model regresi. Sebaliknya, jika R2 sama dengan 0, maka tidak ada hubungan linier antara X dan Y. 4. Terdapat hubungan linier antara variabel bebas yaitu X dan variabel tergantung yaitu Y. 5. Data harus berdistribusi normal. 6. Data berskala interval atau rasio. 7. Kedua variabel bersifat dependen, artinya satu variabel merupakan variabel bebas, disebut juga sebagai variabel prediktor, sedang variabel lainnya, variabel tergantung, disebut juga sebagai variabel respons. Kemudian karakteristik korelasi. Yang pertama, kisaran korelasi. Kisaran atau range. Korelasi mulai dari 0 sampai dengan korelasi dapat positif dan dapat pula negatif. 2. Korelasi sama dengan 0. Korelasi sama dengan 0 mempunyai arti tidak ada hubungan antara dua variabel. Yang ketiga, korelasi sama dengan 1. Korelasi sama dengan positif 1 artinya kedua variabel mempunyai hubungan linier sempurna atau membentuk garis lurus positif.
Korelasi sempurna seperti ini mempunyai makna jika nilai X naik maka Y juga naik. Yang keempat, korelasi sama dengan -1. Artinya kedua variabel mempunyai hubungan linear sempurna atau membentuk garis lurus negatif. Korelasi sempurna seperti ini mempunyai makna jika nilai X naik maka Y turun dan berlaku sebaliknya. Selanjutnya ada macam-macam regresi. Yang pertama, regresi linear sederhana. Hubungan antara dua variabel, yaitu X atau variabel bebas dan Y variabel tak bebas. Kedua variabel datanya kuantitatif, misalnya berat badan seseorang dipengaruhi tinggi badannya. Yang kedua, regresi linear berganda. Hubungan antara variabel Y dengan dua atau lebih variabel X. Semua variabel datanya kuantitatif, misalnya produksi padi dipengaruhi oleh jenis pupuk, suhu, lama penyinaran, dan lain-lain. Yang ketiga, regresi non-linier. Hubungan antara variabel Y dan X yang tidak linier. Tidak linier maksudnya laju perubahan Y akibat laju perubahan X tidak konstan untuk nilai-nilai X tertentu. Misalnya, produksi padi akan meningkat saat diberi pupuk taraf rendah ke sedang, tapi kalau diberi dengan taraf tinggi malah produksinya menurun. Yang keempat, regresi dummy. Hubungan antara variabel Y, yaitu data kuantitatif, dan variabel X, yaitu data kualitatif, misal melihat pengaruh kemasan terhadap harga jual makanan. Kita coding 1 jika kemasan menarik, dan 0 jika kemasan tidak menarik. 1 dan 0 adalah variabel dummy. Yang kelima ada regresi logistik, yaitu hubungan antara variabel Y atau data kualitatif dan variabel X data kuantitatif. Misalnya, ingin diketahui apakah konsumen akan membeli makanan di rumah makan berdasarkan penilaian konsumen terhadap lokasi, pelayanan, pendapatan. Dalam kasus ini, hanya ada dua kemungkinan respon konsumen, yaitu konsumen membeli sebagai 1 dan tidak membeli sebagai 0. Kemudian selanjutnya ada macam-macam korelasi. Yang pertama ada korelasi positif. Korelasi positif adalah tingkat hubungan antara dua variabel yang mempunyai ciri bahwa perubahan variabel independen X, yaitu variabel bebas X, diikuti oleh perubahan variabel dependen Y, yaitu variabel bebas Y, secara searah. Yang kedua, korelasi negatif. Korelasi negatif adalah tingkat hubungan antara dua variabel yang mempunyai ciri bahwa perubahan variabel independen X, yaitu variabel bebas X, diikuti oleh perubahan variabel dependen Y, yaitu variabel bebas Y, secara berlawanan. Yang ketiga, korelasi sederhana atau simple correlation, yaitu tingkat hubungan yang terjadi antara dua variabel saja. Yang keempat, korelasi multiple atau multiple correlation, yaitu tingkat hubungan yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Misalkan pada model regresi linear multiple, yaitu Y sama dengan A0 ditambah A1, X1 ditambah A2, X2 ditambah E. Maka, maksud dan pengertian dari pernyataan tersebut adalah tingkat hubungan antara Y dan X1, atau tingkat hubungan antara Y dengan X2, atau tingkat hubungan antara X1 dan X2. Kemudian yang kelima ada korelasi sempurna atau perfect correlation. Maksud dan pengertian dari korelasi sempurna antara dua variabel, yaitu suatu kondisi bahwa setiap nilai variabel bebas X akan terdapat pada setiap nilai variabel tidak bebas Y-nya. Hal ini dapat diartikan pula bahwa garis regresi yang terbentuk dari kata yang tersebar atau terdistribusi adalah merupakan tempat kedudukan dari data-data dimaksud, sehingga nilai R-nya sama dengan 1 atau R sama dengan -1. Yang keenam, korelasi tidak sempurna atau imperfect correlation. Korelasi antara dua variabel yang dikatakan tidak sempurna jika titik-titik yang tersebar tidak terdistribusi tepat pada satu garis lurus. Yang ketujuh, atau yang terakhir ada korelasi yang mustahil atau nonsense correlation. Korelasi antara dua variabel yang seolah-olah ada tetapi tidak ada. Selanjutnya yaitu ada contoh kasus. Seorang manajer pemasaran akan meneliti apakah terdapat pengaruh iklan terhadap penjualan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Watergold. Untuk kepentingan penelitian tersebut diambil 8 perusahaan sejenis yang telah melakukan promosi. Yang selanjutnya ada pemecahan. Dalam pemecahan yang pertama kita tentukan judul. Judul di sini
yaitu pengaruh biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Yang kedua ada pertanyaan penelitian. Di sini pertanyaannya adalah apakah terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu ada hipotesis. Dan hipotesis di sini adalah apakah terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu ada kriteria penerimaan hipotesis, yaitu ada H0 dan HA. H0 yaitu jika tidak terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Dan HA adalah itu terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Nah, H0 diterima jika B kurang dari sama dengan 0 dan T-nya T hitung lebih kecil sama dengan tabel. Sedangkan HA diterima jika B lebih besar dari 0 dan T hitung lebih besar dari T tabel. Yang selanjutnya ada sampel. Di contoh kasus tadi itu ada 8 perusahaan. Jadi sampelnya itu adalah 8 perusahaan. Dan yang selanjutnya itu ada data yang dikumpulkan. Nah, data yang telah dikumpulkan yaitu penjualan atau Y dan promosi atau X. Nah, penjualan di sini itu ada 64, 61, 84, 70, 88, 92, 72, dan 77. Sedangkan untuk promosinya atau X-nya itu ada 20, 16, 34, 23, 27, 32, 18, dan 22. Selanjutnya yaitu tentang analisis data dari kasus di atas. Yaitu untuk analisis data dapat diperlukan perhitungan. Yang pertama, kita mencari persamaan regresi, yang kedua nilai prediksi, yang ketiga koefisien determinasi, yang keempat kesalahan baku estimasi, yang kelima kesalahan baku koefisien regresinya, yang keenam nilai F hitung, yang ketujuh nilai T hitung, dan yang kedelapan itu kesimpulan. Nah, untuk persamaan regresi kita buat tabel dulu seperti yang terdapat di dalam PPT. Untuk Y itu kita isi dengan 64, 61, 84, 70 sampai ke 77 dari data yang telah dikumpulkan, data penjualan. Lalu dijumlahkan menjadi 608. Selanjutnya untuk X kita masukkan datanya dari 20 sampai 22. Untuk data yang dikumpulkannya itu promosi, ketika dijumlahkan menjadi 192. Lalu kita cari sigma XY-nya, X dikali Y, maka kita dapatkan untuk baris pertama itu 1280 dan sampai ke bawah itu 1694 dijumlahkan menjadi 15.032. Selanjutnya kita cari sigma X kuadratnya, di mana nilai X-nya itu dikuadratkan, maka akan kita dapatkan hasilnya sesuai yang di tabel. Begitu juga dengan nilai Y-nya. Selanjutnya yaitu kita cari nilai B-nya dulu sebelum mencari persamaan regresi, yaitu dengan rumus B sama dengan N dikali sigma XY dikurangin sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat kurangin sigma X kuadrat. Setelah itu kita masukkan B-nya sama dengan N-nya 8 dikali 15.302 untuk sigma XY-nya dikurangin 192 untuk sigma X dikali 609 untuk sigma Y dibagi N-nya 8 dikali sigma X kuadrat yaitu 4902 dikurangin sigma X kuadrat yaitu 192 kuadrat. Maka kita dapatkan hasilnya itu 1,497. Setelah kita mengetahui nilai B-nya, maka kita cari nilai A-nya, yaitu dengan rumus sigma Y dikurangin B dikali sigma X dibagi N. Kita masukkan sigma Y-nya 608 dikurangin B-nya itu 1,497 dikali sigma X 192 dibagi N-nya 8. Maka didapat hasilnya itu 40,082. Nah, untuk persamaan regresinya rumusnya itu
yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah nilai residu atau E. Maka kita masukkan nilai A, B-nya, maka didapatkan Y sama dengan 40,082 ditambah 1,497X ditambah E. E itu untuk nilai residunya. Setelah kita dapatkan persamaan regresi, selanjutnya yaitu kita cari nilai prediksinya. Yang pertama itu untuk berapa besarnya penjualan jika promosinya sebesar 20. Nah, untuk penjualan promosi sebesar 20, kita masukkan nilai A-nya yaitu 40,082 ditambah 1,497 dikali nilai promosinya 20, maka didapatkan hasilnya itu 70,022. Untuk besar penjualan jika promosinya sebesar 16, maka 40,082 ditambah 1,497 dikali 16, maka hasilnya 64,034. Nah, untuk besar penjualan jika promosinya sebesar 34, maka 40,082 ditambah 1,497 dikali 34 sama dengan 90,98. Selanjutnya yaitu untuk besar penjualan jika promosinya sebesar 23, maka kita jumlahkan 40,082 ditambah 1,497 dikali 23 sama dengan 74,513. Nah, untuk besar penjualan jika promosinya itu sebesar 27, maka 40,082 ditambah 1,497 dikali 27 sama dengan 80,501. Dan yang terakhir yaitu jika besar penjualannya itu, jika promosinya itu 32, maka 40,082 ditambah 1,497 dikali 32, maka hasilnya 87,986. Dan seterusnya. Untuk rumus nilai prediksi yaitu A ditambah B dikali X, maka itu hasil nilai prediksinya. Selanjutnya yaitu tabel untuk nilai prediksi. Untuk Y-nya itu ada 64, 61, 84, 70, 88, 92, 72, 77. Jumlahnya itu untuk Y yaitu 608 dan seterusnya. Nah, untuk Y prediksinya itu kita buat tabel agar tidak ini. Maka Y prediksi dari YX yaitu 70,022 dan seterusnya sampai ke nilai promosinya itu jika 22 maka hasilnya 73,016. Nah, untuk Y kurangin Y prediksi pangkat 2 juga sudah ada di dalam tabel, yaitu Y dikurangin Y prediksi kuadrat dan Y dikurangin Y rata-rata kuadrat. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu memiliki rumus diantaranya itu 1 negatif 227,497 per 886 sama dengan 0,743. Kemudian koefisien determinasi juga disesuaikan adjustednya, di mana rumusnya itu sama dengan 0,743 negatif 1 dalam kurung 1 negatif 0,743 tutup kurung per 8 negatif 1 sama dengan 0,70. Kemudian selanjutnya itu ada kesalahan baku estimasi. Nah, biasanya itu digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk. Nah, rumus dari kesalahan baku estimasi itu yaitu akar dari 227,467 per 8 negatif 2 sama dengan 6,1576. Kemudian ada standar error koefisien regresi. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kesalahan dari koefisien regresi, di mana rumusnya itu sama dengan 6,1576 per akar dari dalam kurung 4902 tutup kurung
negatif 192 kuadrat per 8. Hasilnya itu sama dengan 0,359. Selanjutnya yaitu uji F. Uji F digunakan untuk uji ketepatan model. Apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya? H0 diterima jika F hitung lebih kecil dari F tabel, sedangkan HA diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel. Untuk rumus uji F sebagai berikut. Maka, untuk uji F yaitu 0,743 dibagi 2 dikurangi 1 dibagi 1 dikurang 0,743 dibagi 8 dikurang 2 menghasilkan yaitu 17,367. Karena F hitung 17,367 lebih besar dari F tabel 5,99, maka persamaan regresi dinyatakan baik. Selanjutnya yaitu uji T. Uji T ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. H0 diterima jika T hitung lebih kecil dari T tabel, sedangkan HA diterima jika T hitung lebih besar dari T tabel. Untuk rumus uji T yaitu sebagai berikut. Maka untuk uji T yaitu 1,497 dibagi 0,359 menghasilkan 4,167. Karena T hitung 4,167 lebih besar dari T tabel 1,943, maka HA diterima ada pengaruh iklan terhadap penjualan. Nah, kemudian untuk kesimpulannya yaitu terdapat pengaruh positif biaya periklanan terhadap volume penjualan. Sedangkan implikasinya yaitu sebaiknya perusahaan terus meningkatkan periklanan agar penjualan meningkat. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.